Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 99 tutorial. Pada video kali ini kita akan belajar membuat soal online menggunakan Google Form. Baik, langsung saja kita buka browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Pada bagian pencarian di sini, langsung saja kita ketikkan Google Form. Kemudian pada bagian bawah sini nomor 2, ini ada tulisan Google Form Free Online Survey for Personal Use. Langsung kita klik saja. Kemudian kita diberi pilihan personal dan bisnis. Pilih yang personal. Kemudian kita nanti akan dikasih pilihan, yaitu membuat blank dokumen atau sesuai template-template yang ada di sini. Untuk melihat template yang lain, kita bisa klik yang template gallery. Di sini ada beberapa template yang bisa kita pilih. Ada contact information, ada event registration. Ini ada banyak ya, ada job application dan lain sebagainya. Untuk video kali ini kita akan membuat yang blank dulu. Kita klik yang blank. Kita akan membuat form kosong. Kita bisa ganti judulnya dulu. Misalnya kita akan membuat soal ujian sekolah. Ujian sekolah. Itu konjong. Lalu kita bisa ganti deskripsinya juga. Kemudian untuk temanya, ini kan warnanya ungu ya. Kita juga bisa ganti dengan warna yang lain. Kalau kita tidak suka warna ungu, kita bisa pilih bagian kanan ini di Customize Time. Kita bisa pilih warna biru atau warna yang lain yang kita suka. Seperti ini. Backgroundnya juga bisa kita ganti warnanya. Atau kita bisa menambahkan header di atas judul ini. Kita bisa pilih Choose Image. Kemudian pilih header yang kita suka di sini. Atau kalau kita punya header sendiri di komputer kita, bisa kita upload di sini. Nah, untuk kali ini kita akan pilih yang di sini saja. Misalkan saya pilih yang buku ini, saya klik, kemudian klik Insert. Nah, maka otomatis akan berubah menjadi gambar buku untuk headernya ya. Kemudian kita akan menambahkan question baru di sini. Jadi biasanya kalau anak ujian itu mengisikan nomor presensi terlebih dahulu, kita akan menambahkan di sini yang multiple choice ya, kita ganti menjadi short answer. Misalnya kita tuliskan nomor presensi. Nah, di sini ada keterangan respon validation has been added. Jadi ini harus diisi dengan nomor ya, number. Kemudian jika tidak diisi dengan nomor atau diisi dengan tag biasa, kita bisa memberikan tag custom, misalnya harus diisi dengan nomor. Kemudian bagian required ini kita aktifkan. Ya, kita aktifkan. Sekarang kita akan mencoba melihat tampilannya ketika nanti dijalankan. Kita bisa klik di sebelah kanan yang gambar mata ini. Ini bagian preview ya. Kita klik. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nomor presensi. Misal kita isi dengan huruf. Nah, ini nanti akan ada pesan error. Harus diisi dengan nomor. Ya. Atau kalau tidak diisi sama sekali juga akan ada pesan error. Ya. Kita close dulu. Kita lanjutkan untuk membuat soalnya. Kemudian setelah nomor presensi,
kita tambahkan lagi add question di sini di bawahnya ya, dengan nama siswa. Kita pilih short answer juga di sini. Kemudian yang required ini kita aktifkan. Kemudian yang di bawahnya kita akan menambahkan kelas. Jadi anak nanti akan memilih kelas dia. Nah, kita bisa mengcopy di sini, duplicate untuk menduplikasi question yang ada di atasnya. Kita di sini pilih kelas. Kita ketikkan kelas. Short answer kita bisa ganti dengan drop down. Jadi anak tidak perlu mengetikkan, tinggal memilih saja nanti. Misalnya kita buat 4 kelas dulu. Require kita aktifkan ya. Lalu coba kita tampilkan. Nah, seperti ini. Nomor, nama, kemudian kelas. Anak tinggal pilih saja dia ada di kelas apa. Terus dulu. Kemudian jika kita menginginkan bagian yang soal-soalnya, khusus soalnya berada di halaman lain, kita bisa menambahkan di sini add section. Kita klik add section, klik. Jadi nanti yang setelah add section ini ada di halaman berikutnya ya. Nanti ada tombol next. Misal kita kasih keterangan jawablah pilihan ganda. Jawablah dengan kemudian kita akan menambahkan di bawahnya add question. Misal kita buat soal yang pertama ya. Tadi saya sudah menyiapkan soal-soal ya, contoh soal di sini. Saya ngambil dari blog rumusbilangan.com. Copy ini. Jawaban yang benar A ya. Paste di sini untuk jawaban-jawabannya. Kita preview hasilnya. Jadi nanti anak mengisikan 0% nama, kemudian kelas, ya. Lalu tekan next untuk menginput soalnya, mengerjakan soalnya. Next. Ya. Kita close dulu. Kemudian yang tidak boleh kita lupa, kita harus men-setting soal-soal ini adalah bentuk soal. Kita klik di bagian roda di sini, klik setting. Kita pilih bagian quiz. Kemudian make this a quiz. Kemudian di sini ketika nanti di submit, siswa bisa apakah bisa melihat ini missed question, jadi jawaban yang salah, jawaban yang benar, kemudian nilainya. Kalau kita tidak ingin menampilkan mereka, jadi kita hilangkan centangnya, kemudian save. Nah, sini. Kemudian kita kasih poinnya misalnya berapa? 20. Dan pilih yang benar yang mana, misalnya yang A tadi ya. Yang A, kemudian kemudian untuk soal berikutnya tinggal kita duplikat saja. Duplikat.
Kita ganti soalnya, copy, kita paste, sampai soal yang terakhir nanti kita buat. Jadi untuk contohnya kita buat 5 soal saja, kemudian kita preview hasilnya seperti apa. Seperti ini ya. Coba kita isi. Next. Nah, jadi anak-anak akan memilih jawaban yang paling benar. Nanti tinggal submit ya. Kita close dulu. Kemudian, supaya anak hanya dapat mengerjakan 1 kali saja, kita bisa edit di settingan di sini, pada bagian roda, kita klik. Kemudian pada bagian general ini, kita klik yang limit to one response. Jadi anak hanya bisa mengedit, hanya bisa mengisikan 1 kali. Nah, nanti anak-anak harus login dulu ke Google mereka agar bisa mengerjakan soal ini. Kemudian jika anak-anak kita menginginkan agar bisa diedit, ini bisa kita klik di sini. Jadi setelah nanti disubmit, anak-anak bisa mengedit jawaban mereka. Kalau tidak ya tidak ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan confirmation message atau pesan setelah direkam. Misalnya gini. Terima kasih telah mengerjakan soal ujian. Nah, seperti ini. Kita save ya. Ini akan tampil ketika anak-anak sudah submit. Save. Seperti itu. Kemudian kita tinggal mengirim atau menge-share soal ini ke siswa yang akan mengerjakan ujian. Caranya dengan klik send di sini. Klik send. Kemudian kalau kita ingin lewat email ya bisa lewat email atau bisa lewat link agar bisa di-share di grup WA misalnya. Kita klik di bagian link sini. Kita bisa pilih shorten URL agar URL-nya lebih pendek. Kita copy, kemudian kita share di grup WA atau grup Telegram atau di grup atau dimanapun yang kita inginkan. Kita klik copy di sini. Kemudian saya akan mencoba mengerjakan. Ya, kita akan mengerjakan. Saya akan membuka browser lain. Saya paste di sini. Kita harus login dulu ya. Jadi login dulu untuk memastikan kita punya akun. Nah, ini saya sudah masuk. Kita akan coba. Kita pilih kelas. Lalu kita klik next. Nah, seperti ini. Kita akan jawab asal aja. Kita klik submit. Nanti akan ada pesan seperti ini. Terima kasih telah mengerjakan soal ujian.
Nah, kita juga bisa mereview tadi yang kita kerjakan. Oh, seperti ini. Sudah bisa kita close. Kemudian bagi gurunya, kita bisa cek hasilnya di form yang tadi kita buat. Di bagian respon di sini. Nah, jadi kalau semua anak sudah merespon atau sudah mengerjakan, akan muncul di sini. Ada satu anak yang sudah merespon. Kita bisa mengecek hasilnya untuk siswa tersebut. Kemudian kita juga bisa membuat spreadsheet untuk hasil yang telah dikerjakan anak-anak dengan mengeklik yang tanda hijau ini. Kita klik di sini. Maka di sini akan ditampilkan waktu mengerjakan, kemudian skornya, terus nomor presensinya, namanya siapa, kelasnya berapa, terus jawaban-jawabannya yang mereka kerjakan. Terus ini bisa kita copy ya di Excel kita masing-masing. Jadi sangat memudahkan kita untuk membuat soal online dan merekap nilai mereka. Jadi cukup sekian teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.